Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dimanapun kita berada, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oke, perkenalkan, saya Ana Jauharoh dari Magang 3 IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit mengenai hukum waris dalam Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu ilmu waris ya. Terdiri dari sumber hukum ilmu waris, sebab seseorang mendapat waris, sebab seseorang gugur hak warisnya, dan yang terakhir yaitu ahli waris yang tidak bisa gugur haknya. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pada kali ini. Ilmu mawaris dari segi bahasa. Kata mawaris merupakan bentuk jamak dari kata mirathun yang artinya harta yang diwariskan. Adapun makna secara istilahnya, ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mawaris disebut juga dengan ilmu faraid. Hukum mempelajari ilmu mawaris. Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris adalah fardu kifayah. Dari sini urgensi ilmu mawaris dapat dicermati dalam satu teks hadis di mana Rasulullah SAW menggandengkan perintah belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dengan perintah belajar dan mengajarkan ilmu mawaris atau faraid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Ibnu Mas'ud, qala li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'allamul ilma wa'allimuhun nas, ta'allamul faraid wa'allimuhun nas, ta'allamul Qur'an wa'allimuhun nas, fa inni imru'um maqbud wal ilmu sayanqus wa tadharul fitan hatta yakhtalifatnani fi fariidatil la yajidani ahaday yafsilu bainahuma." Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa mempelajari ilmu mawaris tidak bisa dianggap sebelah mata, terutama bagi para pendakwah atau penyeru kebajikan. Walaupun hukum awalnya fardu kifayah, akan tetapi dalam kondisi tertentu, saat tak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka hukum mempelajari ilmu mawaris berubah menjadi fardu ain. Yang selanjutnya yaitu sebab-sebab seseorang mendapat warisan. Yang pertama, sebab nasab atau hubungan keluarga. Nasab di sini adalah nasab hakiki, yang artinya hubungan darah atau hubungan kerabat, baik dari garis atas atau leluhur si mayit atau usul, garis keturunan atau furu', maupun hubungan kekerabatan garis menyimpang hawashi, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, sebab pernikahan yang sah merupakan berkumpulnya suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah. Dari keduanya inilah muncul istilah-istilah baru dalam ilmu mawaris seperti dzawil furud, asobah, furud al-muqaddarah. Yang ketiga, sebab wala atau sebab jalan memerdekakan budak. Seseorang yang memerdekakan hamba sahaya berhak mendapatkan warisan dari hamba sahaya tersebut kala ia meninggal dunia. Yang terakhir yaitu sebab kesamaan agama. Ketika seorang muslim meninggal sedangkan ia tidak memiliki ahli waris, baik ahli waris karena sebab nasab, nikah ataupun wala, maka harta warisannya dipasrahkan kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan umat Islam. Selanjutnya yaitu sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan harta waris. Orang yang terhalang mendapatkan warisan disebut dengan mamnu' al-irs atau mahjub bil wasfi, terhalang karena adanya sifat tertentu. Mereka adalah yang pertama yaitu pembunuh.
Orang yang membunuh salah satu anggota keluarganya, maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh. Yang kedua yaitu budak. Seorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak mendapatkan harta warisan dari tuannya. Demikian juga sebaliknya, tuannya tidak berhak mendapatkan warisan dari budaknya karena ia memang orang yang tidak mempunyai hak milik sama sekali. Selanjutnya yaitu orang murtad. Murtad merupakan orang yang keluar dari agama Islam. Nah, orang murtad ini tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Yang terakhir, perbedaan agama. Orang Islam tidak dapat mewarisi harta warisan orang kafir meskipun masih kerabat keluarganya. Demikian juga sebaliknya. Ahli waris yang tidak bisa gugur haknya. Sebagaimana maklum adanya, dalam pembagian harta warisan terkadang ada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena sebab tertentu. Dan sebagian lain ada juga yang tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Akan tetapi ada beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalangi walaupun semua ahli waris ada. Mereka adalah yang pertama yaitu anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, ada bapak, ibu, suami, dan juga istri. Selanjutnya yaitu klasifikasi ahli waris. Ahli waris merupakan orang-orang yang berhak menerima harta warisan, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini yang termasuk ahli waris laki-laki ada 15 orang, yaitu ada suami, ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, ada kakek dari bapak sampai ke atas, saudara laki-laki kandung, dan seterusnya. Di sini jika semua ahli waris laki-laki di atas ada semua, maka yang mendapat warisan adalah suami, anak laki-laki, dan bapak, sedangkan yang lain terhalang atau mahjub. Adapun ahli waris perempuan di sini tertera ada 10 ya. Yang pertama ada istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ada ibu, ada nenek, ya, dan seterusnya. Jika ahli waris perempuan ini semua ada, maka mendapat bagian harta warisan. Yang mendapat harta warisan adalah istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan kandung. Selanjutnya, jika seluruh ahli waris ada, baik laki-laki maupun perempuan, yang mendapat bagian adalah suami, istri, bapak atau ibu, dan anak. Furudul muqaddarah. Yang dimaksud dengan furudul muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran bagi beberapa ahli waris tertentu. Bagian-bagian tertentu tersebut ada 6, yaitu yang pertama yaitu setengah, yang kedua 1/4, yang ketiga 1/8, yang keempat 1/3, yang kelima 2/3, yang keenam 1/6. Dzawil furud. Dzawil furud merupakan beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Mereka diistilahkan juga dengan ashabul furud. Adapun rincian bagian-bagian tertentu tersebut sebagaimana dipaparkan dalam Al-Quran. Yang pertama, ahli waris yang mendapat bagian 1/2. Yang pertama, anak perempuan tunggal. Yang selanjutnya, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan kandung tunggal. Yang keempat, saudara perempuan seayah tunggal. Yang kelima, suami. Yang selanjutnya, ahli waris yang mendapat bagian 1/4 ada suami dan istri. Selanjutnya, ahli waris yang mendapat bagian 1/8
ini ada istri baik seorang ataupun lebih. Yang keempat, ahli waris yang mendapat bagian 2/3. Yang pertama ada 2 orang anak perempuan atau lebih. Yang kedua, 2 orang cucu perempuan atau lebih. Yang ketiga, 2 orang saudara perempuan kandung atau lebih. Yang terakhir, 2 orang perempuan seayah atau lebih. Yang kelima, ahli waris yang mendapat bagian 1/3 ada ibu. Yang terakhir ada 2 orang saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan yang seibu. Yang keenam, ahli waris yang mendapat bagian 1/6 ada ibu, ada bapak, ada nenek, ada cucu, ada kakek, ada seorang saudara seibu. Yang terakhir, saudara perempuan seayah seorang atau lebih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terkait tugas sudah tertera di PowerPoint yang saya share di WhatsApp group ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.